Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 9 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami percaya bahwa di dalam karya Roh Kudus, hidup kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, Engkaulah yang menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan, Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Engkaulah anakku. Pada hari ini, Engkau kunyatakan sebagai anak. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai hakim-hakim dunia. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Kristus adalah Raja. Kristus mo tudatu. Manusia selalu menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Karena itu mereka berusaha melawan apapun yang membuat mereka terbatas, termasuk melawan Allah ketika mereka merasa bahwa Allah dalam ketetapannya membatasi ruang geraknya. Dalam Alkitab, kita banyak melihat bagaimana manusia memberontak kepada Allah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Mazmur 2 ini termasuk kategori mazmur kerajaan yang sering digunakan dalam upacara penobatan raja di Israel. Namun mazmur ini juga mengandung dimensi mesianik yang dalam, menunjuk pada penggenapan dalam pribadi Yesus Kristus. Ayat 7 sampai 12 merupakan puncak dari mazmur ini yang menegaskan siapa raja yang sesungguhnya, apa otoritasnya, dan bagaimana manusia harus meresponsnya. Kristus adalah Raja yang sah dan berdaulat. Dia bukan hanya Raja atas Israel, tetapi atas segala bangsa dan atas seluruh ciptaan. Penetapan ini berasal dari Allah sendiri, bukan hasil kudeta atau pemilihan manusia. Penolakan kepada Kristus adalah kebodohan spiritual. Dunia boleh melawan Tuhan, tetapi perlawanan itu akan berakhir dengan kehancuran. Karena itu, Mazmur ini menjadi peringatan bagi dunia yang terus menolak pemerintahan Kristus. Keselamatan hanya ada dalam ketundukan kepada Kristus. Kata berbahagialah semua orang yang berlindung padanya adalah undangan kasih. Kita sering mengakui Dia sebagai Tuhan, tetapi apakah kita benar-benar tunduk pada perintahnya? Kristus adalah Raja Mesias yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka respons kita seharusnya bukan memberontak, tetapi bertobat dan tunduk dengan penuh kasih. Ungkapan ciumlah anak itu bukan hanya ajakan, tapi merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan dan kebahagiaan sejati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, semakin meneguhkan kami bahwa Kristuslah Raja yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah hidup kami, sehingga hidup kami akan terus terarah hanya kepada perintah Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan kita, Tuhan memberkati.